أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, Jumat yang mulia ini, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan bukan sekedar kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi lebih dari itu, ketakwaan kita adalah dengan meninggalkan apa yang tersamar bagi kita, apa yang syubhat bagi kita. Dan itulah yang disebut dengan sikap al-wara', sikap kehati-hatian seorang muslim dengan tidak masuk kepada perkara-perkara yang belum jelas, karena takut bahwa perkara yang belum jelas itu akan menyebabkan
kemurkaan Allah di yaumul qiyamah. Sikap wara' adalah sikap yang mulia. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a di dinihi wa irdihi. Faman waqa'a fi syubuhat karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fi atau an yarta'a fi. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innal halala bayyin. Yang halal sudah jelas. Wal harama bayyin, yang haram pun sudah jelas. Tapi ada di yang halal dan yang haram ini umurun mustabihat, perkara-perkara yang syubhat, yang tersamar hukumnya. Tidak banyak orang yang tahu tentang hukum perkara yang samar tadi. La ya'lamuhunna katsirun. Maka barang siapa yang menjaga dirinya, dia tidak masuk dalam perkara yang tersamar. Dalam perkara yang syubhat, Rasul mengatakan, faqad istabra'a di dinihi wa irdihi. Sungguh dia telah membersihkan, menyelamatkan diri dan kehormatannya. Menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Ini barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang syubhat, layaknya seorang pengembala yang membawa kambing-kambingnya di dekat daerah-daerah yang terlarang. Maka suatu saat kambing itu pun akan masuk ke daerah terlarang tersebut. Jika orang yang terjatuh dalam perkara yang syubhat, lambat laun dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh dalam perkara yang belum jelas, yang tersamar hukumnya, maka dia lambat laun akan terjatuh dalam perkara yang haram. Seorang muslim yang wara' adalah seorang muslim yang mampu meninggalkan bukan saja perkara yang jelas haramnya. Sudah selesai bagi seorang muslim untuk tidak bertanya apakah ini haram, selesai. Yang haram jelas ditinggalkan. Apakah ini halal? Bagi seorang muslim yang halal sudah jelas, bagi dia boleh untuk dilakukan. Tapi seorang muslim yang wara' pertanyaannya lebih dari itu. Apakah ini kalau saya lakukan mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini kalau saya lakukan menyebabkan saya dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Itulah seorang muslim yang wara'. Jika Ibn Taimiyah mengatakan al-wara' tarku ma takhafu dararuhu yaumal qiyamah. Wara' adalah seorang meninggalkan sesuatu yang dia khawatirkan. Kalau dia lakukan, maka itu akan menjadi bahaya bagi dia di yaumul qiyamah. Jika bagi seorang muslim yang wara', urusan halal dan haram sudah selesai. Dia mampu meninggalkan bahkan perkara yang la ya'nih, yang tidak ada manfaatnya. Walaupun boleh. Tapi ketika itu tidak ada manfaatnya, maka dia tinggalkan. Tarku ma la ba'sa bihi. Ma laysa bihi ba'sun. Makhafatan an yakuna bihi ba's. Seorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berdosa sebenarnya. Tapi dia tinggalkan karena takut. Kalau kebanyakan, kalau berlebihan, maka sesuatu yang tidak berdosa itu menjadi dosa bagi dia. Itulah yang dikatakan oleh Ibrahim ibn Adham rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan al-wara'u tarku kulli syubhatin wa tarku ma la ya'ni wa tarkul fadalat. Al-wara' adalah Anda meninggalkan setiap perkara yang samar, yang abu-abu, yang belum jelas. Anda meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk diri Anda. Dan wara' adalah Anda meninggalkan berlebih-lebihan dalam perkara yang maka seorang muslim yang wara' bukan hanya dalam masalah makanan dan minuman, tetapi wara'
ada dalam segala aspek kehidupan kita. Bisa wara' itu dalam lisan. Dengan apa? Tidak berbicara kecuali apa yang dibicarakan adalah perkara yang Allah sukai, perkara yang baik. Dia tinggalkan ghibah, dia tinggalkan namimah, dia tinggalkan adu domba, dia tinggalkan ngobrol yang tidak jelas. Kenapa? Takut dari ngobrol yang tidak jelas itu kemudian terseretlah dia ke reaksinya. Wara' dalam lisan kita. Karena Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Bagi dia kalau belum jelas apakah perkataan ini bermanfaat atau tidak, maka dia pilih untuk diam. Itulah sifat wara' dalam berbicara, dalam lisan. Bisa jadi wara' kita adalah di dalam melihat. Maka kita jaga pandangan kita dari atas haramnya. Tidak memandang, tidak melihat kecuali dalam perkara-perkara yang itu adalah baik. Bisa jadi wara' kita adalah di dalam pekerjaan kita. Kita pastikan bahwa uang yang dihasilkan dari pekerjaan kita, uang yang halal. Menghindari korupsi, menghindari kecurangan dalam berjual beli, menghindari sumpah-sumpah palsu. Kenapa? Kita ingin membersihkan diri kita, membersihkan agama kita, dan kita khawatir kalau itu dilakukan, itu akan menyebabkan kemurkaan Allah di yaumul qiyamah. Maka seorang muslim dalam berbuat memilih perkara yang jelas hukumnya. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang masih samar bagimu, yang masih meragukan dirimu. Kemudian ambillah perkara yang sudah jelas. Hukumnya halal, maka lakukan. Hukumnya haram, maka itu tinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamu ala ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada tiga golongan dalam wara'. Ada tiga tingkatan dalam bersikap wara'. Ada wara' yang hukumnya wajib. Bersikap wara', berhati-hati dalam segala yang bisa menjatuhkan kita kepada keharaman. Ada yang hukumnya wajib. Setiap muslim harus punya sikap ini. Yaitu meninggalkan perkara yang jelas haramnya, melakukan perkara yang jelas halalnya. Wajib dimiliki oleh setiap muslim. Ada wara' yang hukumnya sunnah. Tingkatannya lebih tinggi lagi. Yaitu seorang muslim bukan hanya meninggalkan yang haram, tapi dia pun mampu meninggalkan perkara yang makruh, yang dibenci. Kenapa? Khawatir yang dibenci itu akan menaikkan dirinya kepada perkara yang haram. Dan tingkatan yang paling tinggi dari sikap wara' adalah wara' yang disebut para ulama sebagai fadilah, sebagai keutamaan. Ini makamnya para anbiya, makamnya para salihin, makamnya para siddiqin. Kapan? Ketika orang bukan hanya meninggalkan yang haram, bukan hanya meninggalkan yang makruh, tapi dia mampu meninggalkan perkara yang mubah. Meninggalkan berlebihan dalam perkara yang mubah, karena khawatir perkara yang mubah itu akan membawa dia kepada perkara yang makruh atau yang haram. Maka seorang muslim yang wara' adalah seorang muslim yang senantiasa menimbang. Kalau saya berbuat ini,
kira-kira Allah ridha tidak? Kalau saya ngomong ini kira-kira Allah suka tidak? Kalau saya memandang ini kira-kira Allah menyukai tidak? Kalau ternyata jelas bahwa di sana ada madarat yang akan menimpa kita di dunia atau di akhirat, maka seorang muslim yang wara segera meninggalkan perbuatan tersebut. Dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan ketakwaan kita, mampu meninggalkan segala perkara yang Allah haramkan, dan kita pun diberikan kekuatan bisa meninggalkan segala perkara yang dimakruhkan, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita di orang-orang yang terbaik dengan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadhiyal hajat. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.